Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Hafiz Aidira. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang sangat fundamental yang ada pada diri kita, yaitu knowing yourself atau ketahui diri Anda. Pernahkah kita berpikir bahwa kita tidak cukup dekat bahkan pada diri kita sendiri? Ada kekuatan ataupun kelemahan-kelemahan yang terdapat pada diri kita dan kita tidak menguasai itu dengan baik, dan itu menjadi penghalang bagi kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah kita tetapkan di dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 tools yang dapat kita gunakan untuk knowing yourself atau mengetahui diri kita. Yang pertama adalah analisis SWOT. Analisis SWOT ini digunakan untuk mengevaluasi yang terjadi pada diri kita. Analisis SWOT ini terdiri atas 4 komponen. Yang pertama adalah strength. Strength berarti kekuatan, sisi positif yang terdapat dari dalam diri kita. Contohnya adalah memiliki IQ yang tinggi. Lalu yang kedua adalah weakness atau sisi negatif yang berasal dari dalam diri kita. Contohnya adalah kemalasan dan sering menunda-nunda pekerjaan. Lalu yang ketiga adalah opportunity. Opportunity adalah sisi positif yang bisa kita ambil dari luar lingkungan kita. Contohnya adalah fasilitas yang memadai pada suatu daerah. Lalu yang terakhir adalah threats atau ancaman. Berarti sisi negatif yang berasal dari luar lingkungan kita. Contohnya adalah mungkin kebijakan yang berdampak pada diri kita. Lalu yang kedua ada Johari Window. Johari Window ini memperkenalkan diri kita pada 2 perspektif. Johari Window ini terbagi juga atas 4 komponen. Yang pertama ada open area. Open area adalah kekuatan yang kita ketahui dan orang lain ketahui. Lalu ada blind spot, yaitu kekuatan yang kita tidak ketahui namun orang lain ketahui. Lalu yang ketiga ada hidden area atau kekuatan yang hanya kita yang ketahui dan orang lain tidak mengetahui. Dan yang terakhir adalah unknown area atau kekuatan yang kita tidak ketahui dan orang lain juga tidak ketahui. Contohnya mungkin adalah open area, kita mempunyai sifat yang rajin belajar dan kita ketahui, orang lain juga ketahui. Lalu blind spot, contohnya mungkin kita adalah orang yang suka menyinggung perasaan orang lain. Itu adalah hal yang kita sendiri tidak menyadari namun orang merasakan dari apa yang kita perbuat. Lalu yang ketiga misalnya yang kita ketahui dan orang lain tidak ketahui, mungkin kita memiliki integritas pada diri kita, cukuplah pada diri kita sendiri yang mengetahui, namun orang lain mungkin tidak menyadari hal tersebut. Lalu yang terakhir unknown area, yang kita tidak mengetahui dan orang lain juga tidak mengetahui, mungkin adalah bakat yang terpendam pada diri seseorang. Lalu yang terakhir, yang ketiga, analisis ketiga adalah emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah tentang kita mengatur, mengelola emosi pada diri kita maupun merespon emosi pada orang lain. Nah, kesadaran emosi terbagi atas 5 komponen utama. Yang pertama adalah self awareness atau kesadaran diri. Kesadaran diri ini tentang kita mengetahui emosi yang terdapat pada diri kita. Dan yang kedua adalah self regulation atau pengendalian diri. Adalah bagaimana kita bisa mengelola emosi yang kita miliki. Contohnya jika kita sedang marah, kita dapat mengelola
amarah kita itu sesuai dengan tempat-tempat yang seharusnya. Lalu yang ketiga adalah motivasi. Motivasi ini bertujuan untuk mendorong diri kita untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Lalu yang keempat adalah empati. Empati adalah bagaimana kita bisa merespon emosi yang dimiliki oleh orang sekitar kita. Yang terakhir adalah social skill atau keterampilan sosial. Hal ini merupakan cara kita menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Baiklah, sekian adalah 3 tools yang dapat kita gunakan sebagai bentuk knowing yourself, sebagai bentuk kita memahami diri kita lebih dalam agar kita dapat mencapai tujuan-tujuan dari kehidupan kita, supaya kita dapat mengembangkan diri kita dan terus berusaha mengevaluasi diri kita menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.